Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Basrah, Irak, sudah beberapa lama tidak turun hujan. Hari itu belum beranjak siang. Terik matahari mulai terasa. Angin musim kemarau berhembus, angin kering padang pasir menerpa wajah. Orang-orang mulai kesulitan mendapati air. Demikian juga binatang peliharaan yang kelihatan kurus-kurus. Hari itu penduduk Basrah sepakat untuk mengadakan sholat istisqa untuk meminta hujan yang sudah sekian lama tertahan. Sholat itu akan dihadiri para ulama Basrah dan tokoh masyarakatnya, yang langsung akan dipimpin oleh salah seorang ulama pilihan di antara mereka. Nampak di antara para ulama yang sudah hadir, ulama besar Malik bin Dinar atau As-Sulaimi, Sabit Al-Bunani, Yahya Al-Baqa, Muhammad bin Wasi, Abu Muhammad As-Sikhtiyani, Habib Abu Muhammad Al-Farisi, Hasan bin Abi Sinan, Utbah bin Ghulam, dan Soleh Al-Muri. Para penduduk nampak berduyun-duyun mendatangi lapangan yang telah ditentukan. Para ulama pun sudah mulai nampak di lapangan itu. Sholat dimulai, 2 rakaat sudah. Selesai itu sang imam menyampaikan khutbah dan doa panjangnya, mengakui segala kelemahan dan kesalahan manusia yang menyebabkan murka Allah, dan berharap kembali turunnya berkah hujan dari langit. Ketika masih ada orang tua dan binatang yang tidak bersalah ikut menanggung akibat dosa sebagian orang, doa terus dipanjatkan. Waktu terus beranjak siang, tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Tinggallah para ulama yang masing-masing bertanya dalam hati, mengapa hujan tak kunjung datang? Padahal telah berkumpul orang-orang baik dan pilihan masyarakat Basrah. Akhirnya diputuskan untuk menentukan hari lain, mengulang sholat istisqa, berharap kali kedua ini Allah mengabulkan doa mereka. Sholat kedua ditentukan, suasana sholat ketika itu tidak jauh berbeda dengan sholat sebelumnya. Dan kali ini pun belum ada tanda-tanda dikabulkannya doa. Langit masih cerah dengan terik matahari tengah hari. Tanda tanya di hati para ulama semakin besar. Sholat ketiga pun segera menyusul. Semoga yang ketiga inilah yang didengar. Begitu harapan mereka. Persis seperti yang pertama dan kedua, sholat yang ketiga pun mempunyai suasana yang sama. Dan ternyata hasilnya pun sama. Tersisa Malik bin Dinar dan Sabit Al-Bunani di lapangan terlihat berbincang serius. Masjid sudah sepi, tidak ada lagi yang sholat, karena sudah malam larut. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh seorang dengan kulit berwarna gelap, wajah yang sederhana dengan betis tersingkap yang terlihat kecil, dengan perut buncit. Orang itu memakai sarung dari kulit domba, demikian juga kain yang dipakainya untuk atas badannya. Malik bin Dinar mengamati gerak-geriknya, ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang hitam itu di larut malam seperti ini. Orang itu menuju tempat wudhu, lalu orang itu bergegas sholat. Selesai sholat, orang itu menengadah tangannya ke langit sambil berdoa. Malik bin Dinar mendengar isi doa yang disampaikan dengan suara yang tidak terlalu tinggi, tapi terdengar. Tuhanku, betapa banyak hamba-hambamu yang berkali-kali datang kepadamu memohon sesuatu yang sebenarnya tidak mengurangi sedikit pun kuasamu. Apakah ini karena apa yang ada padamu sudah habis? Ataukah perbendaharaan kekuasaanmu telah hilang? Tuhanku, aku bersumpah dengan namamu dengan kecintaanmu kepadaku, agar engkau berkenan memberi kami hujan secepatnya. Setelah mendengar itu, Malik bin Dinar berkata, belum lagi dia menyelesaikan perkataannya, angin dingin pertanda mendung tebal menggelayut di langit. Kemudian tidak lama, hujan turun dengan begitu derasnya. Aku dan Sabit mulai kedinginan. Malik dan Sabit hanya bisa tercengang melihat orang hitam itu. Mereka berdua menunggu hingga orang itu selesai dari munajatnya. Begitu terlihat orang itu selesai, Malik menghampirinya dan berkata, "Wahai orang hitam, tidakkah kamu malu terhadap kata-katamu dalam doa tadi?" Orang tadi bertanya, "Kata-kata yang mana?" "Kata-kata dengan kecintaanmu kepadaku," kata Malik. "Apa yang membuatmu yakin bahwa Allah mencintaimu?" sambung Malik. Orang itu menjawab, "Menyingkirlah dari urusan yang tidak kamu ketahui. Wahai orang yang sibuk dengan dirinya sendiri,
Di manakah posisiku ketika aku dapat mengkhususkan diri kami untuk beribadah kepadanya dan makrifat kepadanya? Mungkinkah aku dapat memulai hal itu jika tanpa cintanya kepadaku sesuai dengan kadar yang dikehendaki, dan cintaku kepadanya sesuai dengan kadar kecintaanku? Setelah berkata itu, dia pergi begitu saja dengan cepatnya. Malik memohon, "Semoga Allah merahmatimu, aku perlu sesuatu." Orang itu menjawab, "Aku adalah budak yang mempunyai kewajiban untuk menaati perintah Tuanku." Akhirnya Malik dan Sabit sepakat untuk mengikuti dari jauh. Ternyata orang itu memasuki rumah seseorang yang sangat kaya di Basrah yang bernama Nakhos. Malam sudah sangat larut. Malik dan Sabit merasakan sisa malam begitu panjang karena rasa penasarannya untuk segera mengetahui orang itu di pagi harinya. Pagi yang dinanti akhirnya tiba. Malik yang memang mengenal Nakhos itu segera menuju rumahnya untuk menanyakan budak hitam yang dijumpainya semalam. "Apakah engkau punya budak yang bisa engkau jual kepadaku untuk membantuku?" kata Malik bin Dinar beralasan untuk mengetahui budak hitam yang dijumpainya semalam. Nakhos berkata, "Iya, saya mempunyai 100 budak, kesemuanya bisa dipilih." Mulailah Nakhos mengeluarkan budak satu persatu untuk dilihat Malik. Sudah hampir semuanya dikeluarkan, ternyata Malik tidak melihat budak yang dilihatnya semalam. Sampai Nakhos menyatakan bahwa budaknya sudah dikeluarkan semua. "Apakah masih ada yang lain?" tanya Malik. "Masih tersisa satu lagi," jawab Nakhos. Saat itu mendekati waktu zuhur, saat istirahat siang. Malik berjalan ke belakang rumah menuju suatu kamar yang sudah terlihat reot. Di dalam kamar itulah Malik melihat budak hitam yang dilihatnya semalam sedang tertidur lelap. "Nakhos, dia yang saya mau." "Iya, demi Allah, dia," kata Malik semangat. Dengan penuh keheranan Nakhos berkata, "Wahai Abu Yahya, itu budak sial. Malamnya habis menangis dan siangnya habis untuk sholat dan puasa. Justru untuk itulah aku mau membelinya," kata Malik. Melihat kesungguhan Malik, Nakhos memanggil budak tadi. Akhirnya budak itu pun dibeli oleh Malik. Seketika budak itu meminta untuk diantar ke masjid. Setelah sampai ke pintu masjid, dia membersihkan kakinya dan masuk. Langsung sholat 2 rakaat. Malik bin Dinar hanya bisa diam sambil mengamatinya dan ingin tahu apa yang ingin dilakukannya. Selesai sholat, orang itu mengangkat tangannya berdoa seperti yang dilakukan kala malam itu. Kali ini dengan doa yang berbeda. "Tuhanku, rahasia antara aku dan engkau telah engkau buka di hadapan makhluk-makhlukmu. Engkau telah membeberkan semuanya. Maka bagaimana aku nyaman hidup di dunia ini sekarang, yang kini telah ada yang ketiga yang menghalangi antara aku dan dirimu. Aku bersumpah agar engkau mencabut nyawaku sekarang juga." Tangan diturunkan, budak itu kemudian sujud. Malik mendekatinya, menunggu dia bangun dari sujudnya. Tetapi lama dinanti tak juga bangun. Malik menggerakkan badan budak itu, dan ternyata budak itu sudah tidak bernyawa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.